Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu biga'il ardi masajiduha wa syarru biga'il ardi aswaquha. Lokasi yang paling bagus, yang paling mulia di atas bumi ini masjid. Lokasi yang paling jelek di atas bumi ini pasar. Walaupun masjidnya dari bambu, pasarnya bertingkat-tingkat dari marmer, maka masjid adalah paling bagusnya lokasi di sisi Allah. Karena itu masuk masjid itu dituntut dengan adab, karena dimuliakan oleh Allah. Segala yang dimuliakan Allah itu ada adabnya. Ada buku dituliskan, ada kertas tuliskan Al-Quran, ada kertas dituliskan bukan Al-Quran. Walaupun sampulnya lebih bagus, walaupun udah roba-roba itu Al-Quran, tetap Al-Quran itu harus kita memegangnya, membawanya, membacanya dengan adab. Kenapa? Karena Quran adalah sesuatu yang dicatat untuk dimuliakan. Dimuliakan oleh Allah. Orang junub nggak boleh baca, orang haid nggak boleh baca, dosa. Orang yang junub atau berhadat nggak boleh pegang, nggak boleh membawa. Baca dalam keadaan buang hajat misalnya, nggak boleh. Kenapa? Itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga masjid. Masjid ini tempat yang dimuliakan oleh Allah. Harus adab, harus kita memuliakan. Termasuk bagian daripada syiar agama, lambang kebesaran agama Islam itu masjid. Ketika sudah dikatakan itu syiar agama, wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Siapa orang yang mengagungkan lambang-lambang kebesaran agama, itulah bentuk takwa hati. Takwa ada dua, ada takwal qulub, ada takwal abdan. Ada takwa hati, ada takwa badan. Anda misalnya baca Quran, itu takwa badan dengan bacaan huruf-huruf kamu. Tapi merenungi maknanya Al-Quran dengan beradab, dengan duduk yang sopan, maka itu adalah takwa hati, mengagungkan syiar agama. Anda berangkat ke masjid, itu takwa badan. Tapi ketika Anda di masjid beradab, mendahulukan kaki kanan, sholat tahiyatul masjid, kemudian niat i'tikaf khusyuk, tidak bergurau, tidak bicarakan dunia, tidak itu dan ini, maka Anda adalah takwa hati. Takwa badan dan takwa hati ketika jadi satu, maka itulah kesempurnaan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu mulai berangkat dari rumah udah diatur itu, berangkat ke masjid itu. Berangkatlah kamu dalam keadaan sempurna wudhu kamu. Wudhu sempurna itu isbagul wudhu, ya. Ala adullukum ala ma yamhullahu bil khataya wa yarfa'ud darajat. Isbagul wudhu ala al makarih wa kathratul khuta ila al masajid wa intidharus salah ila salah, fadzalikumur rubat fadzalikumur rubat fadzalikumur rubat. Nabi bersabda begini, maukah kamu aku berikan kepada kamu amalan yang paling banyak melebur dosa, paling banyak mengkais pahala, paling banyak mengangkat derajat? Berangkat dari rumah dengan wudhu yang sempurna, bukan asal wudhu.
Wudhu dengan doanya, dengan khusyuknya, dengan doa setelah wudhunya. Kemudian wa kathratul khuta'il masjid, sering melangkahkan kaki ke masjid. Karena itu orang-orang dulu itu cari rumah yang jauh dari masjid, nggak mau rumah dekat dengan masjid. Kenapa? Supaya banyak langkah ke masjid, setiap langkahnya akan mengampuni dosa itu. Kemudian kalau sudah ada di masjid, sholat nggak langsung amblas, Assalamualaikum warahmatullahi, brut, seperti ada pirnya begitu, enggak, tapi menunggu sampai sholat berikutnya, iktikaf dia dari situ. Wadhalikum rubat, itu adalah perbuatan seperti jihad nilainya. Itu jihad dan jihad dan jihad. 3 kali Nabi mengatakan begitu. Kalau sudah dibuka masjid, jangan langsung masuk nyelonong. Itu bukan toilet, tapi Anda baca doa, bersalawat kepada Nabi, kemudian Allah maghfirli dunubi, ya Allah ampuni dosaku. Kenapa? Ya Anda sudah bersih dari hadas, ya Anda sudah bersih daripada najis, itu berhubungan dengan badan kamu. Tapi najis batin, dosa-dosa kamu bawa ke masjid, nggak pantas dong, apalagi mau menghadap Allah. Maka kamu minta ighfirli dunubi, ampuni dosaku ya Allah. Dalam segala mau memulai ibadah, minta ampunan dosa dulu, sehingga ibadah kamu betul-betul telah kamu lakukan setelah kamu bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fihi rijalun la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di Masjid Quba itu adalah masjid yang Allah bangun lewat Nabi Muhammad dalam niat yang sangat bagus, dari rezeki yang halal. Di dalamnya ada sekelompok manusia senang bersuci zahir dengan menghilangkan najis dan hadas, bersuci batin dengan menghilangkan dosa-dosa dengan taubatan nasuha. Kemudian minta waftahli abwaba rahmatik, bukalah pintu-pintu rahmatmu ya Allah. Saudara, kalau kamu beribadah minta apa sih? Minta dipuji sama orang, minta didukung sama orang, keliru. Anda ke masjid itu untuk ibadah, maka yang diharapkan pintu rahmatmu ya Allah, itulah ketulusan. Inti mau baca Quran minta rahmat, inti hadir maulid minta rahmat, inti solawat minta rahmat, inti istighfar, inti sedekah, semuanya minta rahmat. Karena itu masuk masjid doanya, bukalah pintu rahmatmu ya Allah. Kapan itu bisa didapatkan itu rahmat? Di mana? Di tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah. Dan ketika hamba tadi itu berzikir kepada Allah dalam perbuatan taat kepada Allah, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Kemudian ada berikutnya setelah masuk masjid, jangan langsung duduk, itu bukan warung kopi, itu bukan warung kopi. Anda kalau masuk rumah orang jangan langsung duduk, salam dulu, minta izin, assalamualaikum, minta izin. Tapi masuk masjid jangan assalamualaikum. Kenapa? Kamu doakan selamat Allah, lawang kamu berharap selamat dari Allah. Jangan langsung duduk, minta izin dulu. Maka Nabi menyatakan, kalau sudah masjid, idza dakhaltumul masjidah fala taq'udu hatta tusalli idza dakhaltal masjidah fala taq'ud hatta tusalli rak'atain. Kalau sudah masuk masjid jangan langsung duduk sehingga kamu sudah sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid. Nah, baca apa setelah Fatihah? Jangan Yasin, terlalu panjang. Baca qul ya ayyuhal kafirun. Yang kedua setelah Fatihah baca qul wallahu ahad. Tapi kalau misalnya masuk masjid, imam udah sholat, berjamaah udah dimulai, jangan sholat tahiyatul masjid langsung masuk. Paham nih ya? Gimana kalau langsung sholat duha? Cukup, yang penting 2 rakaat.
kecuali kalau sholat jenazah. Masuk masjid ada sholat jenazah, ya setelah sholat jenazah ya kamu berarti sholat tahiyatul masjid tetap sunnah karena belum duduk sebabnya. Kalau sholat witir 2 rakaat udah ada duduk. Kalau sholat witir 1 rakaat udah ada duduk. Sebelum duduk disunahkan untuk tahiyatul masjid. Begitu. Karena itu kalau masuk mau sholat Jumat lagi adzan, jangan langsung sholat, tunggu adzan selesai berdiri tetap. Setelah adzan selesai baru nanti sholat tahiyatul masjid. Paham nih ya? Kemudian setelah itu iktikaf, nunggu untuk sholat berjamaah kalau memang ada waktu. Nunggu untuk sholat berjamaah, niat iktikaf. Iktikaf itu ada 2, ada iktikaf sunnah, ada iktikaf wajib. Kapan itu iktikaf wajib terjadi? Kalau udah dinadari, saya nadar iktikaf ada di masjid ini. Paham nih? Maka hukumnya iktikafnya harus wajib. Setelah dia nadar begitu, baru dia menyatakan aku meniatkan iktikaf yang aku nadari atau aku meniatkan iktikaf wajib. Maka pahalanya menjadi pahala wajib. Pahala wajib dengan pahala sunnah itu 70 kali lipat bedanya. Jadi kalau anda niat iktikaf sunnah dapat pahala sunnah. Kalau anda niat iktikaf nadar iktikaf kemudian anda niat iktikaf wajib, maka 70 kali lipat pahalanya. Nanti kalau mau setelah masuk masjid ini nadar, saya nadar iktikaf di masjid, kemudian anda niatkan saya niat sekarang iktikaf wajib yang aku nadari, gitu. Paham nih ya? Nawaitul i'tikaf al-wajib al-mandur fi hadzal masjid lillahi ta'ala, maka akan mendapatkan pahala itu. Kemudian setelah itu jangan banyak bicara, gimana partainya, gimana suaranya, jangan cerita gitu di masjid. Jangan cerita itu. Ada di situ banyak zikir, banyak istighfar, banyak itu. Anda ini masuk rumah yang di tempat yang dimuliakan oleh Allah, jangan ingat kecuali fi buyutin adinallah an turfa'a ismuhu. Ada rumah yang memang Allah Subhanahu wa taala izinkan untuk diangkat dan di situ disebutkan nama Allah, itu tuh untuk berzikir kepada Allah. Kalau sudah demikian nggak layak ibadah yang tempat ibadah dibuat untuk yang lainnya. Karena itu Nabi mengajarkan jangan urusan duniawi, kerja jangan di masjid. Mau arloji nih harganya sekian, nggak boleh. Jual beli ada di masjid nggak boleh. Karena itu perlu ditarbiyah, orang-orang harus sensitif. Masjid mudah-mudahan tidak dapat untung kok. La arbahallah tijaratak, bukan karena kebencian, tapi orang ini yang tidak tahu situasi dan kondisi itu masjid, kecuali baru masuk Islam. Ini baru 2 menit masuk Islam nih, didoakan begitu, wah jengkel nantinya. Lain lagi karena nggak ngerti. Orang ngerti sama orang melanggar lain. Orang ngerti yang langgar sama orang bodoh yang nggak tahu itu bukan pelanggaran. Yang ngerti tapi dia tadi itu melakukan itu namanya pelanggaran, itu nggak benar. Bahkan di zamannya Nabi lebih daripada itu, saudara. Ketika Nabi majlis taklim seperti begini nih, ada satu Arabi itu orang desa yang jauh dari ulama, itu nggak pernah belajar, termasuk hadir di situ, dilihat asyik dia, tapi rupanya mau kencing, nggak tahu, nggak ada toiletnya mungkin atau bagaimana, pojok masjid kencing. Ini yang lainnya sahabat marah, masjid gitu. Kaget ini Arabi. Kata Nabi memerintahkan sahabat diam. Jangan dikeras. Setelah selesai, Pak, inna hadzal masjid la yasluhu lil bauli wala lil ghaid. Ini masjid enggak pantas untuk kencing, untuk berak.
fa amara ashabahu bidanu bimma fa uriqu alaih. Kemudian Nabi merintahkan ambilkan air satu limbah, kemudian disiramkan ada di situ sama Rasulullah SAW. Udah, jangan diulang lagi. Yang penting melihat Nabi senyum sopan, lihat yang lainnya lagi marah mendeli begitu, maka ini seorang Arab menyatakan Allahumma arham Muhammadan wa la tarham ashabahu. Ya Allah, rahmati ini Muhammad, ini sahabat-sahabatnya ini, jangan-jangan ya Allah aku sama dia aja. Allahumma arhamni ya Muhammadan wa la tarham. Lutuf. Tapi jangan ditiru, nanti ada orang sini ngenceng ada di masjidnya. Loh, itu orang yang nggak ngerti, baru ada kompromi, toleransi. Tapi kalau ada orang yang niat untuk ngotori masjid, tendang. Nggak benar itu. Berdagang di masjid tidak boleh. Kemudian insyadud dhallah. Insyadud dhallah itu bukan cari barang, tapi ngumumkan. Siapa menemukan HP-ku tadi saya sholat ada di sini, mereknya sekian. Nah, dia buat pengumuman gitu kan repot masjid ini nanti ini. Karena itu diperintahkan nggak boleh itu, adab nggak boleh begitu. Kalau di ulama masjid silakan tanya, dalam masjid nggak boleh, di situ ada orang sholat, orang i'tikaf, sehingga diperintahkan doakan lardallah dalatak. Mudah-mudahan nggak ketemu, udah habis. Masa ada di masjid begitu? Tapi kalau cari tanpa ada bersuara, maka tidak ada masalah. Mengumumkan maksudnya, yang tidak boleh itu adalah mengumumkan. Padahal itu mencari hak barangnya dia. Padahal dia bekerja cari rezeki yang halal, tapi karena di masjid nggak boleh, apalagi ngerokok inti di masjid. Ada asbak lagi. Loh, ini yang cari keuntungan rezeki halal yang mungkin manfaat untuk fuqara wal masakin, anak yatim, nggak boleh. Ini cari barangnya dia, haknya dia, tidak boleh diumumkan, apalagi ngerokok. Yang ada adabnya dong. Karena itu perlu takwa hati, yaitu mengagungkan ini masjid. Mengagungkan ini masjid, Masya Allah. Wah, kalau kita berbicara panjang sekali ada di sini. Karena itu penting, ini kitab Bidayatul Hidayah. Nama kitabnya apa? Bidayatul Hidayah. Apa Bidayatul Hidayah? Permulaan hidayat. Berarti ada nihayatul hidayah. Berarti ada puncaknya hidayat. Ini kalau memulai hidayat pakai Bidayatul Hidayah. Kalau sudah kita lulus ini, bisa melakukan, mengamalkan ini, maka kita akan mendapatkan nihayatul hidayah. Nihayatul hidayah itu apa? Ya kewalian. Inti diangkat jadi wali ini. Di sini Imam Ghazali mengajarkan mulai kamu melek dari tidur, apa yang harus kamu lakukan sampai merem mau tidur. Apa yang harus kamu baca ketika buka mata dari tidur? Apa adabnya ketika bangun tidur? Bagaimana kamu masuk kamar mandi? Apa yang harus kamu lakukan di kamar mandi? Bagaimana keluar dari kamar mandi? Bagaimana kamu memakai baju? Bagaimana merapikan badan kamu? Bagaimana keluar rumah, naik kendaraan, masuk pasar, masuk masjid? Diajar semuanya ada di sini. Sampai bagaimana kamu akan mau tidur lagi. Kalau ente bisa mengamalkan ini, berarti kejawazta bidayatul hidayah wa satabluhu ghayatul hidayah nihayatul hidayah. Berarti kamu sudah melewati bidayatul hidayah dan kamu sebentar lagi akan sampai ke nihayatul hidayah. Hidayah itu terus dibutuhkan sama orang. Hidayah itu perlu terus dibutuhkan sama orang. Bahkan dalam setiap sholat kita meminta ihdinas siratal mustaqim. Kenapa? Hidayah itu selalu dibutuhkan walaupun oleh para nabi, tapi tingkatan hidayahnya lain-lain. Kalau ini hidayah supaya hidayah permulaan, permulaan. Bereskan diri kamu, atur mata kamu, atur telinga kamu, atur tangan kamu, atur kaki kamu, atur bacaan kamu, disiplin, maka Allah akan ngatur hatinya kamu nanti.
akan dibereskan oleh Allah semuanya. Mudah-mudahan insyaallah kita bisa mendapatkan barakah ini kitab Bidayatul Hidayah. Mudah-mudahan dapat ilmu yang manfaat. Mudah-mudahan insyaallah ilmunya kita bukan hanya sekedar menjadi teori, tapi bisa kita praktekkan insyaallah. Kira-kira bagaimana kamu menilai orang yang pintar fikihnya, ahli sholat, orang ilmu fikihnya sholat yang lentek, syaratnya, yang rukunnya, yang membatalkan apal tapi nggak sholat. Ilmu puasa apal tapi nggak puasa. Bidayatul Hidayah hatam tapi nggak diamalkan. Apa kira-kira nilainya? Karena itu ilmu ini bisa dapat pahala kalau memang kita ngamalkan. Kalau kita ngamalkan, jadilah orang yang beruntung, orang diberi ilmu dan mengamalkan ilmu, ikhlas dalam amalnya, maka disitulah akan bernilaikan pahala amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.